Hello guys, kita di sini Sunday Talk bakal ada konten baru yang baru banget hari ini kita record, namanya Sunday Nyap Nyap. Kita bakal bahas mengenai berita-berita terhangat, aktual dan terpercaya yang bakal dirangkum secara enak dan legit banget buat teman-teman semua. Dan untuk tema hari ini kita akan bahas mengenai sexual abuse dan pelecehan seksual gitu kan. Kalau lu pernah dengar pelecehan seksual, pasti sering terjadi di sekeliling kita. Itu kan cuman dialami oleh mereka kaum Hawa, tapi juga kaum Adam dan juga dari segala kalangan umur. Bukan hanya dari anak kecil, tapi sampai orang tua pun pernah mengalami namanya pelecehan seksual nih. Tapi kita bakal rangkum yang baru-baru terjadi belakangan ini aja. Yang pertama, kita bakal bahas mengenai salah satu mahasiswa di universitas terkenal di Jawa gitu. Namanya siapa? Gilang. Nah, apa sih yang terjadi dengan si Gilang ini? Gilang, sekarang dia terkenal dengan nama Gilang Bungkus karena dia punya fetis itu membungkus korbannya dengan kain larik, atau biasa kita lihat tuh dibungkus kayak pocong-pocongan, bukan pocong-pocongan ya, kayak pocong ya. Yang uniknya di sini, mahasiswa ini atau sang pelaku ini memiliki alasan untuk penelitian. Nah, gila nggak tuh? Lu punya fetis, tapi lu bungkus dengan kata penelitian. Siapa korbannya? Nah, korbannya jelas adik-adik kelas dia. Adik-adik kelas dia japri. Terus dia bilang bahwa nih kakak atau mas punya tugas penelitian nih dengan cara dibungkus gini. Anehnya karena mungkin niat menolong si adik kelasnya, akhirnya maulah ngelakuin. Karena dia tidak tahu itu fetisnya si Gilang, karena di mata adik-adik kelasnya dan teman-temannya Gilang ini nggak punya kelainan seperti itu gitu kan. Tapi nyatanya ternyata salah satu fetis yang dialami atau disukai oleh si Gilang. Dan kalau lu pengen tahu fetis itu apa? Fetis itu bisa dibilang seperti bukan kelainan seksual ya, kepuasan seksual seseorang dalam objek tertentu, baik itu benda mati, hewan, atau lain sebagainya. Nah, di sini Gilang fetisnya ke kain larik, itu dibungkus gitu kan. Tapi berita bahagianya nih, dari pihak kampus sudah ada tindakan konkret, bukan hanya untuk sang pelaku tapi juga untuk korban, karena pihak kampus sudah mengeluarkan sang pelaku dan juga sudah memfasilitasi para korban. Jadi secara garis besar udah case close lah, udah selesai. Terus kasus kedua yang lagi viral banget, sebenarnya kasusnya ini sudah mulai dari 2019. Siapa? YouTuber yang sedang naik daun, Turah. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar semua. Turah ini sempat ada isu di 2019 bahwasanya dia melakukan dugaan pelecehan seksual. Tapi bukan ke orang Rusia ya, tapi ke orang Indonesia sendiri. Nah, cuman di 2019 itu nggak ke blow up seperti hari ini gitu. Dia hanya kasarnya bisa kabar angin gitu aja, angin lalu aja. Terus isu yang terakhir saya dengar sih di 2019 tuh sudah clear masalahnya dengan korban. Nah, tapi serunya hari ini di 2020 pas pandemi corona ini, pas lagi naik-naik daunnya beliau, rame lagi kasusnya si Turah ini. Jadi di blow up lagi. Hanya saja isu terakhir juga katanya yang memblow up kasus ini sedang diurus sama si Turah. Sudah ada klarifikasi lah dari Turah mengenai kasus ini yang dibilang dugaan pelecehan seksual. Yang bukan terakhir sih, yang ketiga, ada juga yang viral nih di Jakarta baru-baru ini. Nah, ini lebih kacau lagi sih, lebih kocak lagi. Kenapa gue bilang kocak dan kacau? Karena sang pelaku masuk ke rumah korban dalam kondisi korbannya tertidur dan tidak sadarkan diri. Gitu, dia nyelonong boy, masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, terus dibikin pingsan deh si korbannya. Dihantam, ditarik, disuruh melakukan bukan disuruh ya, tapi dia melakukan tindakan pelecehan seksual kepada korban. Dan si pelaku tertangkap kamera CCTV. Cuman sudah diselesaikan juga nih, udah dibawa ke jalur hukum juga, all clear lah.
Dan yang paling viral banget belakangan ini kalau lu main FB, itu kasus siapa? Pelecehan seksual terhadap anak kecil umur 14 tahun kalau tidak salah. Korban berinisial F dan pelaku berinisial W gitu. Yang sampai terakhir sih, berita terakhir gue denger masih belum bisa di-clearkan karena mungkin awalnya dari pihak korban ini pengen diselesaikan secara kekeluargaan, tapi ternyata pelakunya kurang ajar banget. Si korbannya dibawa kabur gitu, padahal masih kecil. Si pelaku punya anak ditinggalin di rumah si korban. Jadi tukeran anak. Si korban dibawa kabur, anaknya ditinggalin di rumah keluarga korban. Kan goblok gitu kan. Jadi kalau kita bilang tentang pelecehan seksual ini, kita tidak bisa bilang masalah ABCD, banyak banget kasus pelecehan seksual yang sudah terjadi. Cuman yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa bisa pelecehan seksual itu terjadi sebetulnya? Karena kalau kita bicara tentang pakaian, kita bicara tentang gender, kita bicara tentang ilmu gitu kan, sudah banyak contohnya orang-orang berpendidikan yang kena kasus. Terus sudah banyak contohnya juga laki-laki juga jadi korban. Ada juga contohnya, kalau dibilang hanya anak kecil yang nggak tahu apa-apa, orang dewasa pun jadi korban. Kalau dibilang hanya orang dewasa, anak kecil pun jadi korban. Jadi pelecehan seksual ini tidak terikat yang namanya gender, tidak terikat karena pakaian dan lain sebagainya. Mungkin lebih kepada mindset ya. Yang jadi pertanyaan juga saat ini adalah bagaimana tindak pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak korban. Terutama yang gencar juga isunya sekarang RUU PKS sampai saat ini masih belum final. Masih dalam tahap RUU. Sedangkan itu bisa dibilang hal yang sangat dinanti-nantikan biar korban dan pelaku tuh lebih jelas secara hukum gitu. Jangan seperti sekarang yang masih bentuknya abu-abu. Kayak misalkan lu mengalami yang namanya pelecehan seksual. Jangan jauh-jauh misalkan kita bicara tentang pelecehan seksual secara seks ya. Pelecehan seksual dalam segi catcalling aja itu udah sebetulnya risih banget untuk orang-orang yang tidak biasa mendapatkan catcalling gitu. Kalau kita bicara lagi kepada pelecehan seksual, jangankan pelecehan seksual dari segi tindakan atau verbal, dalam bentuk tulisan aja itu kalau yang nggak biasa menghadapi hal-hal semacam itu bisa mengalami traumatik tersendiri loh untuk pelecehan seksual. Jadi saran gue buat lu pada nih yang otaknya masih ada gitu kan, yang masih bisa berpikiran jernih, gak usah lah lu kalau misalkan punya fetis atau punya pemikiran seksual yang liar, lu lakuin ke orang yang gak lu kenal, atau lu lakuin ke temen lu yang gak punya feel apa-apa sama lu. Kalau lu mau ngelakuin hal-hal semacam itu ya ke pasangan lu lah. Di sini gue bilang pasangan lu adalah orang yang sudah menikah bener sama lu, bukan yang pacaran ya. Tolong nanti lu habis nonton video ini, lu yang pacaran ngelakuin like fetis tapi dengan garis bawah bukan fetis yang berlebihan. Misalkan masih fetis yang masuk akal lah, masih tindakan seksual masih wajar lah, sewajarnya lah laki-laki dengan perempuan. Nggak usah ada lagi misalkan lu sange terus lu ngelakuin sama orang lain gitu kan, yang nggak ada hubungan apa-apa sama lu, nggak ada punya ikatan apa-apa sama lu. Lu mikir nggak kalau ibu lu digituin itu gimana? Atau adik-adik lu, anak lu digituin gimana gitu loh. Jadi mari sama-sama kita berpikiran panjang dan stop lu ngejudge orang yang mengalami itu, dalam artian korban. Seringkali orang Indonesia itu kalau misalkan ada korban malah ngejudge karena pakaiannya nih, karena dia keluar malam nih. Hello, pelecehan seksual sekarang kalau kita lihat nih kayak kejadian Gilang Bungkus, emangnya mereka keluar malam? Enggak kan. Kalau kita bicara juga tentang si anak kecil ini, si F, emang dia keluar malam? Enggak. Jadi nggak usah kita ngejudge korban gitu kan, kasihan. Justru dia butuh healing yang lebih baik lagi. Dia malah pemulihannya harus lebih panjang lagi untuk mereka para korban. Dan yang jadi masalah juga di sini adalah seringkali ketika kita mendengar mengenai pelecehan seksual, orang-orang di kita tuh lebih kepada bahas masalah kesalahan pribadi-pribadi. Jadi istilahnya cuek gitu kan. Kalinya ngingetin malah menghakimi gitu. Baiknya ya lu kalau misalkan ngeliat ada yang salah, lu ingetin aja, bro, jangan gini, jangan lu hakimi. Terus kalau misalkan lu lihat di sekitar lu ada yang ngelakuin catcalling lah contohnya,
ya bisa lah lu tahan temen lu kalau memang itu temen lu kan. Terus kalau misalkan ada yang pelecehan seksual lainnya, ya lu bantulah healing atau lu bantu laporkan ke pihak berwajib. Jangan lu malah ngerasa dia bukan temen gua, dia bukan saudara gua, jadi lu cuek. Kasian bro, kita nggak tahu kapan kita bisa seperti itu gitu kan. Jangan sampai nanti malah kita korban, gak ada yang bantuin lu. Ayo gimana? Nah, jadi kesimpulan dari gua, yang namanya pelecehan seksual itu tidak terikat gender, jenis kelamin, laki-laki, wanita, dewasa, anak, gak terikat sama sekali. Kedua, jangan pernah ngejudge mereka yang menjadi korban, tapi justru kita harus melakukan healing kepada para korban agar mereka boleh kembali ke tracknya, mereka boleh kembali bangkit dari keterpurukannya. Terus yang ketiga, stop cuek dengan lingkungan lu. Jadi lu harus mulai care sama lingkungan lu. Jangan malah lu jadi pelopor-pelopor para pelecehan seksual. Dan keempat ada, tahan deh pikiran-pikiran seks lu yang gak masuk akal. Jadilah manusia normal. Lu jadi manusia punya akal budi, pakai akal budi lu. Dan yang terakhir, untuk pemerintah, tolonglah ya Pak Pak Jokowi tolong RUU PKS difinalkan Pak. Kita udah nunggu nih RUU PKS biar bisa selesai, ya biar berhentilah gitu kan. Dan gue harap juga untuk pihak-pihak yang berwajib ya, bukan hanya untuk kita bicara kepolisian, tapi semua pihak yang berkaitan dengan tindakan-tindakan semacam ini, tolonglah lakukan yang sebaik-baiknya. Karena kita rakyat, kalau bukan ke kalian, ke siapa lagi selain Tuhan ya. Tuhan jelas, tapi kalian juga. Karena apa? Kalian fasilitator kami, warga, rakyat gitu kan. So, buat semua yang nonton video ini, gue harap kalian bisa tercerahkan. Dan kalau menurut kalian video ini bagus, Yahut, bolehlah di subscribe, like, dan lonceng dinyalain. Oke, tunggu lagi video kami selanjutnya, dan dah.